Halo, saya Muhrifkan dan ini adalah video part kedua di seri ini. Di video sebelumnya kita sudah setup aplikasinya dan membuat fitur upload. Di video ini kita akan membuat fitur download dan fitur delete. Oke, kita langsung ke Android Studio. Yang pertama dibuat yaitu fungsi download image-nya. Di sini saya menamakan fungsinya download image dengan parameter string. Lalu saya memanggil fungsi coroutine scope dispatcher IO. Lalu saya membuat fungsi try catch. Dan jika fotonya gagal di download, maka pada with context di sini saya membuat pesan error pada input teksnya. Lalu saya menonaktifkan progress bar indikatornya dan saya memanggil fungsi set image view home. Dan kalau gambar berhasil di download, maka saya mengatur variabel max download dan saya membuat variabel byte. Variabel byte ini berisikan storage reference yang mengambil path dari storage dan memanggil fungsi getByte. GetByte ini adalah fungsi bawaan dari Firebase-nya. Lalu pada variabel bitmap, di sini saya mengkonversi byte-nya menjadi gambar. Lalu saya membuat fungsi with context. Dan saya mengatur image view-nya itu adalah bitmap. Terus saya membuat fungsi crossfade dan juga transformation pada image view-nya. Lalu saya menonaktifkan progress loading indikatornya. Terus pada fungsi init action di sini saya menginisiasikan button download. Lalu saya memberikan fungsi klik. Di sini kita mengambil teks dari edit text dan menyimpannya di variable title. Lalu saya membuat kondisi di mana jika title-nya kosong, maka tampilkan error pada teks inputnya. Di sini pesan errornya adalah required. Dan jika kondisinya itu salah,
maka saya akan mengaktifkan progress indikatornya. Dan saya mengeset errornya menjadi 0 dan memanggil fungsi download image dengan parameter title. Di sini saya menjalankan aplikasinya. Ini adalah aplikasinya. Di sini saya coba klik dan muncul pesan error required. Saya coba mendownload jerapah. Di sini saya download, maka jerapah berhasil di-download. Jika saya mendownload hewan yang tidak ada pada storage, maka di sini akan muncul pesan error berupa tidak ditemukan lokasi objek atau gambar tidak ada pada storage. Dan saya mencoba mendownload badak. Di sini berhasil di-download. Oke, saya lanjut ke fitur delete-nya. Di sini saya membuat fungsi delete. Saya namakan delete image. Sama di sini juga mempunyai parameter berupa string, dan saya memanggil fungsi coroutine scope dispatcher IO. Lalu saya membuat fungsi try catch. Dan di sini saya membuat fungsi with context. Lalu saya mengatur error pada input teksnya. Dan saya menonaktifkan progress bar loading indikatornya. Dan pada fungsi try, di sini saya memanggil variable storage reference dengan pet title. Lalu saya memanggil fungsi delete, dan saya memanggil wait. Wait ini adalah bawaan dari coroutine, di mana dia mengeksekusi di latar belakang atau secara asinkronus. Jika data berhasil di-delete, maka saya menampilkan TOAS yang berisikan sukses delete image. Dan kalau datanya berhasil di-delete, saya mereset layout aplikasinya. Lalu pada fungsi init action, di sini saya menginisiasikan fungsi button delete. Saya memberikan aksi klik. Ini sama dengan button download, jadi saya copy saja. Lalu fungsinya saya rubah menjadi delete image.
Oke, saya jalankan aplikasinya. Dan pada storage di sini kita lihat ada dua gambar, yaitu badak dan jerapah. Di sini saya mencoba mendownload badak terlebih dahulu, lalu saya delete. Kita lihat gambar berhasil di delete. Dan pada storage di sini saya refresh. Kita lihat di sini badaknya sudah terhapus. Dan kalau kita lihat pada aplikasinya, kalau kita mendelete tanpa mengisikan title-nya maka akan error. Lalu saat kita mendelete data yang tidak ada pada storage, maka akan muncul pesan error tidak ditemukan lokasi objek. Oke, sekian video kali ini. Kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Sampai jumpa.